Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siap, Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Taufik sudah memimpin doa. Nah, sekarang coba dilihat teman-temannya yang ada di Zoom, apakah masuk semua? Masuk, Bu. Masuk Masuk, semua, Bu. Bu. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Iya, Bu, ada semua, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses pembentukan bumi. Ibu ingin bertanya, di sini ada yang tahu nggak ada berapa teori pembentukan bumi? Saya, Bu, tahu ada 5 teori, Bu. Coba disebutkan ada apa saja. Yang pertama ada teori kontraksi dan pemuaian, lalu yang kedua ada teori dua benua, yang ketiga ada teori pengapungan benua, lalu yang keempat ada teori konveksi, dan terakhir ada teori lempeng tektonik, Ibu. Nah, betul sekali nih Iqbal. Untuk yang lain, ada yang tahu nggak pengertian dari salah satu teori yang tadi disebutkan oleh Iqbal? Saya izin jawab, Bu. Teori kontraksi dan teori pemuaian. Jadi, menurut Descartes menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Akibat dari proses penyusutan ini, permukaan bumi mengkerut dan terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Nah, bagus banget nih Nanda. Nah, yang lain ada yang tahu nggak tentang teori yang lain? Kalau nggak tahu, Ibu akan jelasin lewat PPT. Boleh izin share screen? Silakan, Bu. Nah, kita hari ini masuk ke teori pembentukan bumi. Ayo next. Jadi kondisi bumi pada awalnya terbentuk berbeda dengan kondisi sekarang. Pada saat itu, bahan bumi masih homogen atau seragam tanpa benua dan samudra. Unsur yang ada di dalamnya terdiri dari silikon, oksida besi, magma, dan sebagian kecil berupa unsur kimia lainnya. Pada awalnya, pembentuk seluruh bagian planet bumi relatif dingin, namun lama-kelamaan meningkat suhunya menjadi seperti sekarang ini. Sejumlah ahli memberikan penjelasan dengan mengajukan 3 faktor penyebab naiknya suhu di bumi, yaitu yang pertama karena adanya akresi, yang kedua adanya kompreksi, dan yang terakhir ada disintegrasi atau penguraian unsur-unsur radioaktif. Next. Gaya dan proses yang terjadi di dalam bumi akan dapat menyebabkan terbentuknya berbagai macam bentuk bumi, seperti terjadinya daratan atau benua, pegunungan dan perbukitan, cekungan, lembah, tebing, dan lain-lainnya, yang merupakan relief muka bumi. Gaya dan proses yang terjadi di dalam bumi tersebut tidak dapat diamati atau diselidiki secara langsung, dan oleh karena itu perlu suatu metode atau pendekatan yang dapat menghasilkan suatu teori atau hipotesis. Next. Dari sini terdapat 5 teori pembentukan bumi menurut para ahli. Yang pertama ada teori kontraksi dan pemuaian. Nah, teori ini awalnya dicetuskan oleh Descartes pada tahun 1596 sampai 1650. Kemudian didukung oleh James Dana pada tahun 1847 dan Elie de Baume pada 1852. Descartes sendiri menyebutkan bahwa bumi itu mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Jadi akibat dari proses penyusutan ini permukaan bumi mengkerut
kemudian terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Analogi teori ini diadopsi dari kulit buah apel yang mengering. Nah, dari teori ini dapat dijelaskan mengenai proses terbentuknya lipatan pada permukaan bumi. Namun, teori ini belum dapat menjelaskan proses terbentuknya daerah-daerah tekanan. Next. Selanjutnya yang kedua ada teori dua benua atau Laurasia dan Gondwana teori. Teori ini dikemukakan oleh Edward West pada tahun 1884. Ini menyebutkan bahwa bumi ini pada awalnya terdiri atas dua benua yang sangat besar, nah, yaitu benua Laurasia di bagian kutub utara dan Gondwana pada bagian kutub selatan. Kedua benua ini terus mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil. Benua Laurasia terpecah menjadi benua Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Next. Yang ketiga ada teori pengapungan benua. Nah, pada tahun 1912, Alfred Wegener mencetuskan teori pengapungan benua ini. Dia menyebutkan bahwa terdapat satu benua yang sangat besar di muka bumi yang disebut dengan benua Pangea. Kemudian Pangea ini terpecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Gerakan sentrifugal dari rotasi bumi menyebabkan pecahan-pecahan Pangea tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Nah, teori ini didukung dengan bukti-bukti bahwa terdapat kesamaan garis pantai, batuan, dan fosil antara Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur. Next. Yang keempat ada teori konveksi atau convection theory. Teori konveksi ini dicetuskan oleh Arthur Holmes pada tahun 1927, kemudian dikembangkan oleh Harry Hess dan Robert Gies. Teori ini menyebutkan bahwa arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi di bagian punggung tengah samudra, akan menyebabkan lava tersebut membeku dan kemudian membentuk lapisan kulit bumi yang baru. Jadi menggeser dan menghentikan kulit bumi yang lama. Next, yang terakhir. Yang terakhir ada teori lempeng tektonik, yaitu dicetuskan oleh Tozo Wilson pada tahun 1965, yang menyebutkan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer. Dan lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer. Litosfer bumi terdiri dari dua lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra tersusun oleh batuan basa yang dapat dijumpai di dasar samudra, sedangkan lempeng benua tersusun oleh batuan asam. Berdasarkan arah pergerakan lempeng tektonik ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gerak konvergen, yaitu berupa gerakan saling bertubrukan antara lempeng tektonik, baik lempeng benua maupun lempeng samudra. Yang kedua ada gerakan divergen, yaitu gerakan di mana lempeng saling menjauh dengan gaya yang bekerja pada gerakan ini adalah gaya tarik. Dan yang terakhir ada sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan berlawanan arah yang menyebabkan terjadinya pergesekan antara lempeng tektonik. Nah, setelah pemaparan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Ayu. Bagaimana proses terbentuknya benua dan samudra seperti sekarang ini, Bu? Nah, jadi kan pada awalnya bumi itu terbentuk dari tabrakan dua planet yang selama beratus tahun yang lalu. Nah, kemudian menjadi tempat kehidupan seperti sekarang ini kan. Nah, awalnya itu benua di bumi hanya ada satu. Nah, kemudian mengalami pergeseran lempeng yang berubah menjadi 5 benua, yaitu Asia, Australia, Afrika, Eropa, Amerika Selatan, dan Utara. Nah, perpecahan itu terjadi pada zaman dinosaurus, yaitu sekitar 1007 tahun yang lalu. Hal itu juga menyebabkan membentuknya bumi menjadi 7 samudra. Gitu, Ayu. Baik, Bu. Terima kasih.
Ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada, Bu. Nah, jika tidak, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok untuk membahas tentang ke-6 gambar yang ada di PPT. Boleh diperlihatkan gambarnya? Nah, jadi ke-6 gambar ini kalian didiskusikan menurut pendapat kelompok kalian. Ibu akan kasih waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baik, diskusi sudah selesai. Sekarang Ibu mau perwakilan kelompok 1 untuk menjelaskan urutan proses terjadinya muka bumi dari ke-6 gambar tersebut. Saya izin menjawab, Bu, dari kelompok 1. Jadi, hasil diskusi kami tentang 6 gambar tersebut, yaitu 1, itu tuh sekitar 4,5 miliar yang lalu, galaksi Bima Sakti bertabrakan dengan galaksi kerdil yang mana tabrakan tersebut membuat pembentukan suatu bintang. Dan yang ke gambar kedua, itu dari gambar tersebut membentuk partikel kecil yang perlahan-lahan menjadi planetesimal. Dan gambar yang ketiga, kemudian planetesimal terus bertabrakan dengan partikel yang lebih kecil dan planetesimal yang lain. Lalu menjadi planet seperti sekarang, Bumi ini. Yang gambar keempat, itu seiring berjalannya waktu, Bumi mendingin dan memunculkan kerak yang padat dan cairan di permukaannya. Dari sini mulai terbentuknya laut serta benua. Lalu gambar kelima itu, setelah 2,5 sampai 2,8 miliar tahun yang lalu, bentuk kehidupan mulai muncul seperti tumbuhan yang sudah berfotosintesis yang dapat memperkaya oksigen di atmosfer serta munculnya hewan. Dan gambar yang terakhir itu serta organisme terus berevolusi, berubah menjadi bentuk baru atau punah seiring perubahan bumi. Dan hingga saat ini bumi terus berkembang dengan berbagai teknologi yang canggih dan modern. Itu merupakan hasil diskusi dari kelompok 1, Ibu. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Silakan. Saya Camida dari kelompok 2 izin menambahkan. Ya, silakan Camida. Jadi, pembentukan bumi diawali dengan pembentukan tata surya berjuta tahun lalu. Hal ini dijelaskan di beberapa teori, di antaranya teori pasang surut gas, teori ledakan besar, teori kabunebula, dan teori planetesimal. Nah, terus pembentukan bumi terjadi secara bertahap diawali dengan fase Big Bang, fase pembentukan bintang-bintang, fase pendinginan nebula, fase pembentukan matahari dan cincin planet, fase akresi, fase pembentukan bumi dan yang terakhir itu ada fase pembentukan atmosfer. Nah, terima kasih kepada Aulia yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan Camida sudah menambahkan contoh dari proses pembentukan bumi. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah lebih paham kan? Di tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dari sini ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini karena waktu yang terbatas, dan nanti Ibu akan mengupload materi tentang pembahasan pada hari ini di Google Classroom. Sebelum ditutup, silakan Ketua Kelas untuk memimpin doanya. Oke, baik teman-teman semua, bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan dicek Google Classroom-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.